dini di daerah. Jadi dengan adanya peraturan itu kita bentuk FKDM, baik FKDM kabupaten maupun kecamatan yang mungkin rencananya ke depan akan kita bentuk sampai dengan desa atau kelurahan. Namun karena kemampuan keuangan di Kabupaten Sidoarjo baru sampai kepada kecamatan, sementara ini kita bentuk sampai dengan kecamatan. Kemudian pengertiannya untuk kewaspadaan nasional ini adalah kualitas kesiapan dan bisa dibaca jadi kesadaran dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah ini merupakan upaya dalam menciptakan stabilitas, keamanan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang terjadi di mana saja atau kapan saja. Selanjutnya macam-macam ATG atau ancaman, tantangan, gangguan. Jadi salah satunya ada ini perubahan global, dan canggihnya teknologi, informasi, komunikasi, transportasi ini menyebabkan apa yang disebut namanya dunia dalam genggaman ya sekarang ini. Dunia dalam genggaman itu sekarang ini. Apa yang terjadi di Amerika Serikat, apa yang terjadi di Uni Soviet, apa yang terjadi di Turki dan sebagainya bisa kita lihat saat ini juga, detik ini juga tanpa ada waktu bisa kita lihat dalam melalui HP masing-masing. Ini namanya dunia dalam genggaman dan kita tidak ada filter sama sekali. Monggo ini jadi kita memang perlu hati-hati. Kalau dulu bisa dikatakan mulutmu harimaumu, sekarang ini mungkin jempolmu harimaumu. Nah, ini yang kita memang perlu hati-hati sekali. Kemudian ancaman narkoba ini monggo ini terutama untuk generasi muda, monggo kita bentengi bersama untuk para orang tua ini untuk senantiasa mengawasi para putra dan putrinya. Kemudian yang tidak kalah lagi adalah adanya berita-berita hoax. Berita hoax ini kelihatannya cuma berita, namun ya bisa menyebabkan konflik yang besar. Sehingga monggo kalau ada berita-berita janganlah kita ingin menampilkan kita yang pertama kali ketemu berita ini, dapat berita langsung share. Ini monggo silakan nanti kalau ada berita-berita semacam ini kita cek dulu kebenarannya. Bisa dicek melalui cek fakta. Saya setiap ada berita apa itu kita cek melalui cek fakta, berita ini betul atau tidak. Ini berita ini biasanya muncul di situ. Ini adalah berita hoax, berita ini dan sebagainya. Monggo kita jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Ini ancaman juga. Nah, sekarang ini mungkin untuk dulu perang dengan bambu runcing, perang dengan pistol, dengan bedil, dengan meriam. Nah, sekarang kan proxy war, perangnya itu tidak kelihatan. Perangnya tidak kelihatan. Apa yang namanya proxy war? Jadi mungkin kita diserang melalui ideologi, melalui budaya-budaya dan sebagainya. Ini yang kita perlu waspada adanya proxy war ini. Kemudian langkah-langkah untuk mewujudkan kewaspadaan dini ini
Jadi kita harus selalu membina hubungan. Mohon maaf nih, agak terlalu kecil saya nih. Ya, kita harus selalu membina hubungan dan silaturahim dengan lingkungan dalam masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, RT, RW. Ini amat perlu dilakukan secara dini untuk mengetahui kondisi masyarakat secara ekonomi, sosial, agama, politik, dan keamanan. Kemudian selalu komunikasi dengan baik dengan pemuda, karena pemuda kalau diarahkan pada hal-hal yang positif ini akan menjadi penjaga keamanan dan ketertiban. Sebaliknya jika tidak diarahkan maka dapat menimbulkan masalah. Kemudian yang ketiga ini memanfaatkan modal sosial yang ada di dalam masyarakat seperti pengajian, perkumpulan arisan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), kemudian komunitas remaja Karang Taruna. Semua kemudian bicara di situ, jadi kemudian ada interaksi. Ini harus sering kita lakukan sehingga hubungan baik antara warga ini senantiasa terjaga. Jadi untuk memperkuat kewaspadaan nasional dan bela negara ini adalah merupakan tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas TNI, Polri. Kemudian hak dan kewajiban bela negara tidak perlu. Jadi untuk kesadaran hak kewajiban warga negara dalam usaha bela negara ini tidak bisa timbul dengan sendirinya. Ya, perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi, yaitu mencintai tanah air dan bangsanya. Motivasi ini akan timbul jika warga negara memahami keunggulan dan kelebihan bangsa negaranya, kemudian adanya ancaman terhadap bangsa dan negaranya. Nasionalisme sangat penting di dalam kewaspadaan dini ini. Jadi nasionalisme ini pada dasarnya adalah kesetiaan tertinggi seseorang warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Dari komponen-komponen dari nasionalisme ini ada 7, yaitu cinta lingkungan, religius, empati, ramah, disiplin, toleran, kerjasama. Dari ketujuh ini apabila dilaksanakan, dijalankan dengan baik, saya yakin di lokasi ini atau di daerah ini dan khususnya sampai bangsa dan negara Indonesia akan tetap jaya selamanya apabila kita tetap menjalankan dari ketujuh ini. Jadi cinta lingkungan, religius, ramah, disiplin, empati, kerjasama, toleran. Jadi kita harus saling menghargai dengan sesama, kemudian empati terhadap warga sekitar. Moga kalau ini dijaga dengan baik, saya yakin stabilitas nasional akan tetap terjaga. Nasionalisme jangan sampai luntur. Jika nasionalisme luntur, monggo ini kita sadar bersama, ada kenakalan remaja, ada narkoba, pergaulan bebas, kemudian ada tawuran pelajar, mahasiswa, kemudian ada juga nih yang warga negara Indonesia tetapi membela negara lain, ini membela Belanda sehingga Indonesia jadi kalah. Nah ini kan berarti kan rasa nasionalismenya kan sudah luntur. Nah ini monggo kita jaga. Jadi untuk menjaga rasa nasionalisme ini harus kita bentengi diri dengan 4 pilar kebangsaan. Jadi yang pilar yang pertama adalah Pancasila, kemudian pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pilar yang ketiga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika.
ya berbeda-beda tetapi tetap satu, sehingga monggo adanya perbedaan di sana sini kita harus menghargai. Ya, kita ibaratkan sebagai pelangi. Pelangi itu tidak akan indah jika hanya satu warna. Monggo adanya perbedaan ini menjadikan sebuah keindahan. Ya, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Monggo nanti akan dilanjut dengan dialog. Silahkan apabila ada yang mau bersampaikan. Kami berdua dari Dinas Sosial dan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Sidoarjo akan menanggapi apa yang Bapak Ibu sampaikan. Ada kurang dan lebih yang mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Sarno SEMSI selaku Kabid Kewaspadaan Dini dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. Ada beberapa poin yang tadi bisa kita ambil dari paparan beliau, diantaranya bahwasanya pemerintah telah membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat dan saat ini telah sampai pada tingkat kecamatan. Ya, jadi FKDM ini dibentuk untuk mencegah atau deteksi dini ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di tingkat kecamatan. Memang sejatinya ancaman itu tentunya akan muncul dari wilayah terkecil, yaitu dari desa. Namun karena ada beberapa kendala sampai saat ini baru dibentuk di tingkat kecamatan. Namun bisa saja apabila kita warga mengetahui ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di lingkungan kita, bisa dilaporkan kepada FKDM di tingkat kecamatan. Adapun ancaman-ancaman yang menjadi concern dari FKDM, diantaranya ada ancaman narkoba, hoax, dan proxy war. Lalu dalam rangka membangun kewaspadaan dini, pada intinya kita sebagai warga masyarakat harus saling meningkatkan rasa persatuan, ukhuwah, atau saling di bahasa Jawanya mungkin serawung, ya, karena dari itulah persatuan dan kesatuan itu dapat terjaga. Dan mungkin juga dalam rangka mencegah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di tingkat desa ini, mungkin dengan kembali mengaktifkan ya siskamling ya yang akhir-akhir ini mungkin sudah agak kendor, mungkin bisa ditingkatkan kembali dalam rangka membentengi lingkungan desa ini dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat merusak stabilitas nasional. Mungkin itu yang beberapa poin yang disampaikan oleh Bapak Sarno SEMSI. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami buka sesi tanya jawab yang boleh nanti ditujukan kepada Bapak Agus dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo maupun Bapak Sarno dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. Baik, Ibu, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami buka untuk termin pertama. Kami buka 3 penanya terlebih dahulu. Ini nanti penanya dapat berpres nggak dari panitia? Monggo, silakan. Mungkin bagi yang akan bertanya boleh mengenai program-program dari Dinas Sosial ataupun Kemensos, dan juga mengenai mungkin informasi-informasi terkait forum kewaspadaan dini masyarakat. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya, kami persilahkan. Untuk sesi pertama ini, termin pertama, kami buka 3 penanya terlebih dahulu. Monggo. Jadi, monggo Bapak. Jadi, mohon izin Pak.
langsung kemauan kalau saking Ari Pak Ari yang kebetulan kardus 2 di sini saya ingin sedikit bercerita dan nanti intinya sekalian bertanya sama Pak Agus tentang PKH. Saya sedikit bercerita begini Pak, untuk pada bulan-bulan yang lalu kan ada petugas kemudian dari dinas sosial yang itu loh Pak, menempelkan stiker nih. Nah untuk menempelkan stiker itu kan beliau kan mintanya ada dua-dua Pak, untuk yang itu bayaran 1 dan bayaran 2. Dua-dua maksudnya yang ini yang masih pantas, ini yang sudah tidak pantas, istilahnya sudah makan, yang sudah nggak pantas kan Pak. Nah pada waktu itu kita dereke itu ke bayangan 1 ada 2, untuk bayangan 2 juga ada 2 orang yang masih pantas, istilahnya masih miskin lah, yang satunya sudah mempunyai rumah yang kemungkinan sudah mampu. Nah pada waktu itu ini Pak, kita bersama-sama dari Komdes juga bersama dengan dari Mbak Sita gitu, ada 2 orang Pak. 2 orang itu kita ke rumah dan waktu itu kita tempelkan juga, untuk kita tempelkan stiker itu 2 rumah kan. Terus setelah sore Pak, setelah pada waktu sore, nah orangnya itu datang ke rumah saya bertanya Pak, kalau ditempel ini ngomong Pak Bayar, ngomong itu. Nah kita kan juga ngobrol Pak, ngomong ini karena dengan penerima PKH otomatis kita tempelkan PKH kan, walaupun rumahnya dengan apik tetap tidak lagi. Lagi mungkinnya wae Pak, ditempel wae piye, ngono deh Pak. Ya jenengan nempel dicopot berarti mereka mengundurkan diri kan betul. Nah terus intinya dia mau mengundurkan diri. Nah mau mengundurkan diri, dan pada waktu itu saya bertanya sama Pak Niko gitu. Nah bertanya sama Pak Niko ngomong intinya nanti saya buatkan surat pernyataan Pak, nanti biar ditandatangani kan gitu untuk pengunduran diri. Nah terus pada waktu sampai sekarang bahkan bantuan yang terakhir minyak goreng apa itu dia masih katut kan ya Pak. Nah masih ikut mendapatkan bantuan itu. Yang jadi permasalahan, yang jadi polemik di warga. Nah itu warga itu sudah tahu kalau dia mengundurkan diri, tapi kok masih dapat kan maksudnya gitu. Dan yang di pertanyaan itu kan maksudnya ke kita juga, ke Pak RT juga Pak RW pasti ditanyakan. Yang menanyakan bukan orangnya itu tapi warga yang lain gitu loh. Mungkin itu dulu yang saya pertanyakan, mohon pencerahan Pak Agus gitu. Baik, langsung dijawab atau menunggu pertanyaan yang kedua? Ada pertanyaan yang kedua? Monggo Ibu. J. Oke, nomor 3 Mas Oke. Nomor 2 monggo Ibu. Majen Rumien. Selamat malam Bapak. Saya Ibu Suryani mewakili dari Ibu-Ibu PKK mau menanyakan sasaran bantuan BBM bersubsidi itu sasarannya yang seperti apa Pak? Terima kasih. Singkat, jelas, padat gitu ya. Ini nampaknya yang menjadi fans atau yang menjadi bintang pada malam hari ini Pak Agus. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, monggo Mas. Mohon izin Bapak, saya Mas Prastomo, kebetulan menjabat di Kasih Desa di Kabupaten. Saya ingin menanyakan kepada beliau Bapak Agus, maupun Pak Agus banyak pertanyaan. Yang pertama tentang DTKS Pak Agus. 2 bulan kemarin itu saya mengusulkan baru Pak DTKS baru.
yang sudah saya kirim ke kecamatan, tapi sampai sekarang itu belum ada pembaruan tentang DTKS gitu. Dan yang kedua Pak Agus, itu ada warga Pak, kalau ke satu dari Dukuh Tegalrejo, Kusupan sama Perawan Pak, mau bikin KIS itu loh Pak. Ada beberapa yang sudah masuk DTKS, ada beberapa yang belum Pak. Sedangkan warga tersebut itu perlu untuk kontrol perbulan gitu loh Pak. Dan warga itu sudah sempat ke Dinsos, sudah melakukan KIS-nya itu Pak. Tapi cuma dua kali kontrol memang bisa dipakai. Tapi setelah itu dilakukan lagi. Mungkin itu dulu Pak Agus. Terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan tadi dari Pak Ari terkait stiker bantuan penerima PKH. Lalu yang kedua dari Ibu Suyatni mengenai bantuan subsidi BBM yang tepat sasaran itu yang bagaimana. Lalu yang ketiga dari Mas Pras menanyakan DTKS dan KIS. Ini semua pertanyaan ditujukan kepada Pak Agus. Monggo Pak Agus waktu dan tempat untuk menjawab. Ya, betul Pak. Memang dinas sosial sekarang Pak baru ini ya. Matur nuwun pertanyaannya. Memang saya tadi disampaikan tugas kalian untuk sosialisasi tentang itu sekali. Ini maturnya yang pertama tadi dari Pak Ari ya, tentang stikerisasi atau labelisasi. Program itu memang perintah dari pusat juga Pak, untuk melabelkan, dan tujuan dari program itu memang salah satunya yaitu kalau memang dia merasa tidak dia tidak layak itu akan jadi mundur gitu, dan memang ada sudah menunjukkan hasil gitu ya, program yang mundur. Kemudian setelah dia mundur tapi ternyata kok masih ada. Nah ini terkait juga dengan DTKS. Semua itu sebenarnya underannya di DTKS, di data. Kenapa data itu menjadi sangat penting? Gitu. Memang kalau yang verbal pengunduran itu kita verbal itu kita seperti Bapak Ibu tahu ini di Mas Ras nggak tahu, kita per bulan kita update data dibuka tanggal berapa, 14 nih. Nah 14 kita buka, kemudian nanti usulan-usulan dari desa masuk ke aplikasi, kemudian disusuli dengan berita acaranya yang ditangani Pak Lurah dan DPD. Tapi kami di dinas sosial memang kemampuannya hanya mengusulkan, karena perlu Bapak Ibu ketahui ini bahwa DTKS itu adalah produknya Kemensos, jadi dia merupakan lampiran dari SK Kemensos, tentang DTKS, dan itu lampirannya DTKS-nya itu di lampirannya itu. Kemudian pada perkembangannya dulu kami itu bisa meminta softwarenya itu, kita minta software utuh gitu. Tapi sekarang entah kenapa ya kita dibatasi untuk mengambil softwarenya itu. Tapi untuk mengecek masih bisa, bahkan dari desa pun kita masih bisa mengecek ini masuk atau tidak gitu. Terkait dengan itu ya, labelisasi, coba nanti kalau menyelesaikan ini saya kami nanya memang langsung kasus per kasus gitu, dengan ke operator, atau mungkin nanti kita cekkan di, saya tadi lupa memperkenalkan teman-teman saya. Ada kami dari desa ada berlima ya, ada Pak Samijo, nah kasih support di bidang Jaksos. Kemudian ada Mbak Dilan, Mbak Ibe dan Mas Andi. Mbak Dilan dan Mbak Ibe ini semua operator data sudah kenal, karena muaranya di Dinsos beliau berdua ini nanti akan mengerjakan. Nanti coba kita kasih berkasih mohon di Pak
kenapa itu belum hilang dari ya. Memang kalau kami di dinas sosial terkait dengan program-program dari Kementerian Sosial ini sekalian menyangkut sedikit kali Ibu kami di dinas sosial itu untuk BPNT, misalnya BPNT itu kami Kementerian Sosial itu langsung mengirimkan data bayannya ke bank penyalur ibarat kita pakainya BNI di Sidoarjo. Jadi dari Kementerian Sosial langsung ke BNI. Bahkan kami pun tidak dapat data yang dibantu itu di dinas sosial. Tapi kami memang karena kami koordinasi dengan BNI untuk melihat itu dan kita sandingkan lagi dengan DTKS. Kita tidak datanya memang langsung ke ibaratnya, jadi bahkan kriterianya yang diambil oleh Kemensos, tapi itu biasanya memang Kemensos ngambilnya dari DTKS. Kriterianya yang diambil dari Kemensos itu yang mana itu kita juga tidak. Kami kemarin setelah minta dari DNI kita cari nyandingan itu kita juga tidak nemu formulanya. Ini diambilkan dari apakah pemerintah BPNT atau dari PKH itu kami juga belum bisa menemukan formulanya. Kemudian ini tadi yang sudah mengundurkan masih dapat, dan memang kemarin kebetulan pernah Kapus Datin ke tempat kita ke Sukoharjo dan kami matur memang data DTKS itu memang tidak. Jadi kalau sudah masuk sana tidak bisa dihapus, jadi cuma bisa dihilangkan bantuannya. Nah, jadi itu bantuannya belum hilang belum. Coba nanti kita cek aja satu persatu ya Pak. Mungkin ataukah itu mandeknya di mana gitu, atau mungkin kami tidak mengaprove-nya di dinas sosial sehingga itu tidak ada data penghapusan itu tidak meluncur sampai ke Pusdati. Belum ada kan waktu itu saya tanya sama Mas Iko. Itu yang pendamping. Pendamping PKH katanya mau dibuatkan surat pernyataannya. Oh iya. Tapi belum. Oh belum proses berarti. Kan Bapak Ibu sekalian ya, matur kalau PKH itu kalau sudah tidak dapat itu memang ada proses khusus. Jadi dia penyebutannya graduasi, lulus. Baik itu gradiasi secara mandiri, secara alami karena komponennya habis. Jadi PKH itu kalau karena berbasis komponen ada 5 tadi ya. Kalau ini sudah tidak punya ini ya otomatis hilang graduasi. Dan kalau dia masih punya tapi mengundurkan diri memang harus diproses oleh pendamping tadi, harus diproses. Dan memang Bapak Ibu kami sampaikan pendamping itu punya target graduasi dari kementerian, karena pendamping itu kan petugasnya Kemensos sebenarnya. Kami cuma mengkoordinasi. Dia punya target tiap tahun harus menggraduasi 10% dampingannya. PKH itu memang punya target, pendamping itu punya target 10% untuk meluluskan. Karena program itu kan tujuannya memang meluluskan itu. Dari yang maunya masih dibantu, kemudian dia bisa lebih mandiri tidak dibantu. Kan ada buktinya, ada P2K2 pendampingan usahanya gitu. Mungkin nanti kita itu sih pendamping gitu. Nanti saya koordinasi dengan Mas Jailani, korkapnya PKH tentang ini. Ada usulan tapi kok mungkin belum diproses. Membuat pernyataannya. Memang ada proses khusus ya. Maka kemudian yang Bu Suyati, kriteria BLT pengalihan subsidi BBM. Sama tadi memang kami belum dapat surat resmi dari kementerian. Kalau yang BBM biasanya kami dapat surat untuk mendampingi, memonitor, mengevaluasi. Kalau yang ini memang belum, tapi kami coba cari informasi di medsosnya Kemensos. Memang ini penerima PKH dan BPNT nanti sasarannya. Jadi memang, tapi memang datanya sampai saat ini terakhir kami jam habis isak tadi dapat info dari kantor pos, datanya memang masih tambah. Jadi data itu tidak datang sekali gitu.
dari pusatnya kantor pos sana. Kantor pos itu dapat dari dinas sosial. Datanya bertahap gitu. Sampai saat ini tadi ada 34.000 sudah masuk ke kantor pos Sukoharjo gitu. Dan untuk khusus untuk ini, nggak khusus untuk penyaluran ini lewat kantor pos ini di Sukoharjo ada dua kantor pos yang menangani, Solo dan Sukoharjo. Yang Solo ada 2 kecamatan yaitu Kartosuro dan Mojolaban. Kriterianya itu tadi Bapak Ibu, Ibu penerima PKH dan BPNT, PKH dan KPM BPNT. Kemudian Mas Pras usulan baru DPRD aktif hanya 2 kali. Ini Mbak Ipan Mbak monggo Mbak Begi Mbak ini kita mau beri Pak ini Pak Sanggar Wayang Nyetan dan Hujan Pak. Izin menjawab yang tadi ya. Untuk KIS non aktif itu pas di dinas sosial itu prosesnya gimana? Apa kita buatkan surat untuk ke BPJS atau bagaimana? Beliaunya sendiri datang ke kantor desa, minta pengantar kerja ke sana dan minta datang itu loh Pak. Kami sudah aktif, aktif 2 kali kontrol Pak. Iya. Setelah itu sudah nonaktif lagi. Kalau selama 2 bulan itu panjenengan sudah mengusulkan ke DTKS atau belum? Sudah mengusulkan tapi belum ada data yang baru lagi. Itu kalau memang 2 bulan tidak diusulkan ke DTKS dari pusat langsung dinonaktifkan lagi Pak. Jadi misalnya ya kalau direaktivasi lagi tidak bisa karena itu 1 kali Pak. 1 kali. Terus bisa membuat kontrol lagi gimana? Bisanya kita usulkan kembali Pak. Tapi ikutnya pembiayaannya dari daerah. Penggunaannya sama. Tapi mungkin beliaunya datang salah sendiri. Ya, panjenengan buatkan pengantar untuk diusulkan kembali. Tapi pas itu saya sudah Mbak daftar ke DTKS itu Mbak. Iya. Udah 2 bulan yang lalu belum itu Pak, belum ada barang DTKS yang baru Pak, masih pakai yang Sudah 5 dicek bulan. lewat SIGN sih Pak. Belum Lewat didaftar, apa sih? belum masuk sudah. Belum masuk. Bisa dikirimkan nanti saya kakaknya Pak. Oh ya, Nanti biar bisa saya cek kendalanya apa. Mungkin ya Pak ya. Kalau dalam pengusulan itu kadang kakaknya belum rekam, KTP-nya belum aktif atau NIK-nya tidak valid, tidak padan dengan pusat. Karena pusat itu memakainya datanya dari pusat langsung Pak. Jadi kalau di sini belum mengeluarkan ke pusat, ya di sana tetap mentah lagi. Kita nggak bisa mengusulkan. Karena Pak. iya Mbak. Memang itu deh, kita kalau di dinas memang atasinya karena memang kasusnya kan lain-lain Pak. Jadi paling enak ya kasus per kasus nanti. Oh ini karena tidak ada, ini karena apa? Jadi nanti solusinya juga bisa mengarah. Kemudian terkait dengan KIS ini kita ada 2 jalur, 2 sumber dana, ada kisah BBN dan kisah WWD. Dan itu penggunanya fasilitasnya sama. Cuma yang dibayar lewat BPN, yang satu dibayar BPD, dan pengusulannya juga sama. Memang memang kadang karena SIG itu aplikasinya Mensos itu sekarang sudah digandengkan dengan siapnya Dukcapil. Entah itu sudah gandeng penuh atau belum, tapi saya mengecek beberapa kali. Khususnya tentang kalau dia sudah muncul meninggal sudah muncul angka kematian, otomatis dia juga meninggal di SIG-nya. Di SIG-nya juga langsung nonaktif. Ya memang itu kemajuan ya, maksudnya kita tidak perlu menghadapi manual, bisa langsung terhubung gitu. Tapi manakala ada NIK atau KK yang belum aktif atau tidak padan,
kita ketahui ya, kadang mic-nya kan memang tidak ada yang tidak ada atau belum rekam, itu masalah. Langsung terkonek ke sana dan SIG-nya otomatis juga dinonaktifkan, termasuk bantuannya, bantuan yang menyertainya. Mungkin ada Pak. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, penutup dari kami sebelum kita tutup sesi diskusi tematik ini, sebelum saya kembalikan lagi ke pembawa acara, Bapak Ibu sekalian, desa merupakan satuan wilayah terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun peran desa untuk kemajuan sebuah negara tak boleh dikesampingkan. Maka dari desa kita membangun kota, dari desa kita majukan Indonesia, dari kadokan kita gelongakan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian dari kami. Apabila dalam memimpin diskusi ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah menyampaikan dialog tematik pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, karena acara 1 sudah terlaksana dengan baik, yaitu untuk acara selanjutnya mohon kepada Bapak Ramno untuk memberikan doa supaya nanti dalam perjalanan dari program ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Mohon pada Bapak Ramno tempat waktu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua, untuk negeri kami, untuk kampung kami, desa kami, untuk kebenaran semuanya. Mari kita sejenak menundukkan kepala, menggunakan tangan, minta kepada Allah SWT agar apa yang menjadi hajat kita terpenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirina an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ala bi dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin waj'alni min ladunka sholatan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa iyatan fil ilmi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut wa najata minan nari wal qaidil hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin kami yang amanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ketentraman di negeri kami, di kampung kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kami bisa saling tebarkan kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perbedaan di antara kami sebagai rahmat membangun negeri dan desa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ramno yang telah memberikan atau menyampaikan doa. Untuk selanjutnya yaitu para bapak ibu semuanya, sepertinya pada malam ini sudah selesai ini acaranya, tapi nanti untuk malam hari ini ada hiburan yaitu dari Bapak Magic
Haji Plus yang nanti akan memberikan hiburan. Tapi apabila bapak ibu semuanya untuk ada kepentingan lebih penting dan tak pulang, kami selaku mewakili penyelenggara malam hari ini mengucapkan selamat malam dan selamat pulang semuanya. Selamat dari sini ke rumah masing-masing. Untuk itu pada bapak ibu semuanya, untuk menutup acara pada malam hari ini, kami mewakili semuanya yang terlibat dalam acara malam hari ini. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu marilah pertemuan malam hari ini kita tutup dengan bacaan antara semuanya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Untuk itu kepada ibu bapak Haji Plus, mohon untuk memberikan hiburan, dan kepada bapak ibu tamu semuanya kami persilakan Mas Haji Plus. Latihan mau biasanya saya kan dari Mas Adi kan pas bulan lo kecilnya alusan kenal itu kami tegas